swabnya positif, satu meninggal sudah dikebumikan di Magetan, dia jualan di Solo, yang satu masih dirawat di Muardi, betul ya. Terus kemudian total sekarang yang masih dirawat akan saya bacakan saja. Di Tegal ada 1, di Rumah Sakit Tidar Magelang ada 2, di Margono ada 1, di Muwardi totalnya ada 3, yang 1 positif, di Tugurejo ada 1, di Karyadi 1. Nah ini total dari semua yang ada. Terhadap kondisi yang terakhir dikatakan 2 positif, 1 dirawat intensif di Rumah Sakit Muwardi, yang 1 dari Kebumikan, dan kita sudah melakukan tracking sejak dari kemarin. Kemarin malam. Sudah dilakukan tracking dari beberapa titik yang kemungkinan si pasien yang meninggal ini berhubungan dengan banyak orang. Karena juga ada beberapa toko yang ada di Solo, maka kita minta tokonya ada 4, kita minta tutup dulu sampai dengan hari ini. Jadi ada isolasi 1 hari lah paling tidak untuk dilakukan pengecekan, dan pengecekan full dilakukan oleh kita dari pemerintah. Dinas Kesehatan Solo juga sudah berjalan untuk mengerjakan soal-soal ini, sehingga kita harapkan nanti kita bisa melakukan tracking berikutnya. Sekarang yang kami butuhkan adalah kerjasama dengan masyarakat, agar masyarakat bisa membantu kita. Siapa tahu kemudian pernah berhubungan, pernah berkomunikasi. Laporkan saja dengan baik kepada boleh puskesmas, boleh rumah sakit, kepada kita agar kita bisa melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Saya menghimbau masyarakat tetap tenang, melakukan aktivitas seperti biasa. Kami memantau terus-menerus, hal ini. Dan kita menginstruksikan juga kepada para bupati, kepala daerah untuk menyampaikan sosialisasi ini kepada masyarakat, mulai dari hidup bersih. Kita kurangi kerumunan-kerumunan dulu. Kita minta kades-kades untuk membantu sosialisasi, mungkin di tempat-tempat yang sering dijadikan kerumunan, pastikan apakah itu mal, apakah itu pasar, apakah itu tempat ibadah, ya, sekolah, untuk menyediakan tempat untuk cuci tangan dengan sabun, ya. Dan ini saya minta agar semuanya bisa menyampaikan ini. Dan sosialisasi ini kita harapkan agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dengan baik. Sekali lagi, kami butuh partisipasi dari masyarakat untuk semua mengerti, bisa memahami dan melapor apa yang terjadi di sana. Dan kita koordinasi rutin dengan pusat. Sampai dengan tadi malam saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Jubir sampai dengan siang tadi. Kita menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa merespon persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dan mengantisipasi dengan baik. Dan kami menghimbau kepada masyarakat yang sekiranya tidak terlalu penting untuk urusan-urusan pertemuan, kita kurangi, yang keluar negeri tidak usah dulu begitu, sehingga kita akan bisa menyiapkan diri dengan baik. Saya kira informasi yang bisa saya sampaikan itu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya Mas. 3 yang 1 positif. Ya. Ya. Oh, dari Kota Solo. Riwayatnya? Oh ya, jadi ini ada cerita perjalanan yang meninggal, dan temannya ini kemarin seminar dari Bogor, ya Mas? Dari Bogor, maka kita minta pengecekan yang ada di Bogor. Kita lagi coba komunikasi dengan Jawa Timur juga, karena keluarga yang meninggal ini kan dari Magetan. Maka kita coba komunikasi yang ada di sana, tapi kami tadi komunikasi dengan Bu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, belum nyambung, tapi dari dinas sudah dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan itu. Ada lagi? Ya Mas.
Oh ya, kita langsung melakukan tracking semuanya. Jadi sekarang Dinas Kesehatan Solo sedang melakukan tracking. Ya, isolasi. Isolasi dan tadi kita sudah tanya pada para pakar, mereka diperiksa dan dari kita yang akan proaktif memeriksa mereka, biar mereka tenang. Gitu. Ada lagi? Tugurejo? Enggak. Kok Tugurejo tuh? Negatif dan Tugurejo. Ini ada dirutnya. Pak Dirut ini Pak Dirut. Tadi yang Tugurejo berapa masuk? 1? Oke, jadi sudah nunggu negatif. Lanjut. Ya Mas. Iya, semua. Jadi ada keluarganya, ada yang punya toko di tokonya gitu. Nah kita butuh informasi ya, yang pernah berhubungan dengan orang sekitarnya, tolong nanti yang ada di Solo untuk menyampaikan. Biar kita data gitu. Ya, ya itu temennya itu. Iya, positif. Ya, ada dengan beberapa orang, maka saya belum bisa mengambil jumlah persisnya, tapi urut-urutannya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan ini men-tracking pasti keluarganya dulu, ya. Setelah itu yang saya katakan di tokonya, ya. Terus kemudian tenaga kesehatannya sudah diliburkan. Kita liburkan dulu biar dia tenang, juga diperiksa, dokternya juga sama, terus kemudian kita lagi cari, lagi kita tanya, pergerakannya kemana? Kemarin itu ada informasi ke masjid ya, ke masjid. Maka begini, sekaligus kita menghimbau, mungkin karpet-karpet masjid nggak usah dipakai dulu, ya, pakai lantai saja, tapi dipel dulu dengan disinfektan. Ini mungkin sekaligus mumpung ada televisi, itu akan bisa membantu ya. Ya semuanya aja sekaligus kita mencegah. Tapi untuk yang di Solo, tim dari Dinkes Solo sudah berjalan nge-track ke tempat-tempat itu. Ada seminar kalau nggak salah, seminar dia di Bogor, dan memang dari riwayatnya yang ada di Bogor itu, teman-temannya kemudian bareng-bareng diperiksa di rumah sakit, dan antara lain yang di Muwardi juga sama ya, sama, itu temannya dan positif. Masuknya kan 2 ya, tambah 1, jadi ada 1 meninggal, yang 2 ini temannya. Jadi 2 masuk, 1 meninggal, yang 1 ini temenan, terus masuk 1 lagi ini temannya. Masih dirawat. Ya dirawat. Hah? Ada bantu nggak? Enggak, tapi ada isolasi toh. Sudah dimasukkan isolasi Mas. Yang isolasinya saya pamerkan di publik lah gitu untuk kita sampaikan seperti itu. Cukup? Oke. Walah nggak tahu saya. Nanti tak tanyain dulu seminarnya seminar apa, di mana dan sebagainya. Itu bagian di tracking kita. Maka kita komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melaporkan ini agar kita bisa melacak gitu. Gimana pemeriksaannya? Ya, ngomong gini. Terima kasih. Jadi tenaga-tenaga medis yang di Rumah Sakit Muwardi kita sudah lakukan sesuai dengan protap yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Jadi beberapa yang melakukan kontak itu kita lakukan libur dan kita kasih vitamin. Tapi sampai saat ini tidak ada gejala-gejala untuk mereka. Dan gimana jaga ya kira-kira? Tapi insya Allah aman karena kita memakai APD yang sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Ya mungkin kita sampai seminggu sampai 14 hari, mungkin seperti itu. Tapi sambil kita lihat keadaannya.
Ada beberapa rumah sakit yang sekarang kita coba pastikan kita lacak. Karena kalau nggak salah ada 2 rumah sakit sebelumnya. Tapi kita mau pastikan dulu dengan kita kerjasama dengan Dinkes Solo. Ya, nanti kita dalam beberapa hari ini akan kita lacak. Yuk, Mas. Ya. Ya, tadi ada yang mau camping ya, mau berangkat gitu, saya sampaikan harus ada dokter. Harus dicek, kalau ada yang flu, ada yang demam dan sebagainya, langsung dipulangkan saja. Kita akan mengurangi. Ya. Ya. Sampai ini belum, enggak. Bukan relawan, saya kira tupoksinya Kementerian Kesehatan sudah jelas, dinasnya sudah jelas. Jadi tim ini langsung bergerak dengan protokol kesehatan yang ada. Maka ada dinas kesehatannya, ada rumah sakitnya. Nah sekarang saya minta bantuan dari masyarakat saja untuk membantu kita mengurangi kontak. Enaknya salamannya gimana ya? Mau begini, mau begini, itu ada baiknya kita mencegah begitu ya. Ya, PHBS, cuci tangan dengan baik. Sampai hari ini protokol kesehatannya masih kita lakukan. Tapi rata-rata yang mau masuk itu kita cek. Umpama ada dari Singapura datang masuk ke kita. Apakah waktu itu dia membawa gejala-gejala seperti ini kita periksa. Umpama pariwisata masuk dicek satu persatu. Contoh kemarin kapal ya. Ada 2 contoh yang bisa kita pelajari lah bareng-bareng. Ya baru saja kita dengarkan bersama saudara pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengkonfirmasi bahwa pasien dalam pengawasan atau PDP yang meninggal di Solo dinyatakan atau dikonfirmasi positif corona.